Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Klasifikasi makhluk hidup dipelajari dalam ilmu taksonomi. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya, mendeskripsikan ciri-ciri satu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis lainnya, dan memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Lalu manfaat klasifikasi makhluk hidup yaitu menyederhanakan objek biologi yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk dipelajari, dikenali, dikelompokkan, dan dibandingkan, dan mengetahui hubungan kekerabatan antara organisme yang satu dengan organisme yang lainnya. Sejarah klasifikasi makhluk hidup terdiri dari sistem klasifikasi alami, sistem klasifikasi buatan, dan sistem klasifikasi filogenetik. Yang pertama adalah sistem klasifikasi alami. Sistem klasifikasi ini berdasarkan persamaan sifat, terutama persamaan dan perbedaan morfologi bentuk luar tubuh sebagai dasar pengelompokan. Sistem ini mengelompokkan makhluk hidup di bumi menjadi dua kingdom, yaitu animalia dan plantae atau tumbuhan. Lalu yang kedua ada sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Klasifikasi yang didasarkan pada persamaan dan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup. Sistem artifisial dianggap lebih praktis, lebih sempurna, dan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan sistem alamiah. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara-cara, yaitu yang pertama mengamati dan meneliti makhluk hidup, lalu mengelompokkan makhluk hidup, dan memberikan istilah tertentu untuk setiap tingkatan klasifikasi. Nah, contoh cara penggolongan tumbuhan berdasarkan sistem klasifikasi buatan yaitu contohnya ada pengelompokan tumbuhan berdasarkan umur seperti tumbuhan semusim atau setahun. Contohnya adalah cabai, tomat, dan bunga matahari. Lalu tumbuhan tahunan atau perennial, contohnya adalah mahoni, mangga, jeruk, dan jambu biji. Lalu ada pengelompokan tumbuhan berdasarkan habitusnya seperti tumbuhan dengan habitus semak, perdu, dan juga liana. Yang ketiga ada sistem klasifikasi filogenetik. Sistem filogenetik adalah sistem klasifikasi yang didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar organisme atau kelompok organisme. Sistem ini muncul pada tahun 1859 setelah Darwin mengemukakan teori evolusinya. Nah, tingkatan takson dalam makhluk hidup yaitu tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Semakin tinggi tingkatan takson, anggotanya semakin banyak, tetapi persamaan ciri antar anggotanya semakin sedikit, dan sebaliknya. Adapun tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup terdiri dari kingdom atau regnon, lalu filum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kingdom atau kerajaan merupakan tingkatan tertinggi dalam klasifikasi. Sistem klasifikasi 5 kingdom menyatakan bahwa di bumi terdapat 5 kerajaan makhluk hidup yang terdiri dari kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Plantae atau tumbuhan, kingdom Animalia atau hewan, dan kingdom Fungi atau jamur. Divisi atau filum merupakan tingkatan takson yang berada di bawah kingdom. Tingkatan takson ini disebut sebagai divisi untuk tumbuhan dan filum untuk hewan. Kelas merupakan tingkatan takson yang berada di bawah filum dan di atas ordo. Kelas masih memuat banyak perbedaan. Contohnya, ayam dan burung berada pada kelas yang sama, yaitu Aves. Lalu ada ordo atau bangsa. Ordo memiliki persamaan yang lebih banyak daripada kelas. Hewan yang diklasifikasikan ke dalam ordo yang sama pasti memiliki perbedaan tertentu yang lebih spesifik. Contohnya adalah singa, harimau, dan anjing berada dalam satu ordo sebagai hewan karnivora. Lalu ada famili atau keluarga.
Famili merupakan tingkatan takson yang berada di bawah ordo. Dalam satu famili terdapat beberapa makhluk hidup dengan genus atau marga yang sama. Selanjutnya ada genus atau marga. Genus merupakan tingkatan takson yang berada di atas spesies. Hewan yang memiliki genus yang sama secara fisik memiliki kemiripan. Contohnya harimau loreng atau Panthera tigris dan leopard atau Panthera pardus. Kedua harimau tersebut memiliki genus yang sama, yaitu Panthera. Spesies atau jenis. Spesies merupakan tingkatan terendah dari takson dan menunjukkan jenis makhluk hidup itu sendiri. Contohnya adalah pisang ambon, daun bayam, cicak, lebah madu, dan harimau Sumatera, dan lain sebagainya. Lalu ada macam-macam sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup telah mengalami perkembangan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Sistem klasifikasi yang pernah digunakan secara internasional adalah klasifikasi 2 kingdom, klasifikasi 3 kingdom, klasifikasi 4 kingdom, klasifikasi 5 kingdom, klasifikasi 6 kingdom, dan 3 domain. Pertama ada klasifikasi 2 kingdom. Klasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan sistem 2 kingdom dikemukakan oleh Carolus Linnæus. Nah, menurut sistem ini, organisme dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom plantae untuk tumbuhan dan kingdom alia untuk hewan. Hal ini didasarkan pada morfologi luarnya. Kingdom plantae terdiri atas organisme yang memiliki dinding sel, berklorofil, dapat berfotosintesis, dan tidak mudah bergerak bebas. Bakteri dan jamur juga dimasukkan ke dalam kingdom plantae, meskipun tidak berklorofil. Lalu ada kingdom animalia, yang terdiri atas organisme yang memiliki dinding sel, tidak berklorofil, tidak berfotosintesis, dan tidak dapat bergerak bebas. Manusia digolongkan ke dalam kingdom animalia. Selanjutnya ada klasifikasi 3 kingdom. Sistem 3 kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup dikemukakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1866. Sistem ini terbentuk setelah ditemukannya mikroskop berlensa tunggal yang dapat mengungkap adanya organisme uniselular. Sistem 3 kingdom membagi organisme di bumi menjadi 3 kelompok besar, yaitu kingdom protista, kingdom plantae, dan kingdom animalia. Ciri-ciri kingdom protista antara lain adalah inti dan organelnya bermembran, uniselular atau multiselular, serta susunan selnya sederhana dan tidak membentuk suatu jaringan. Lalu ada sistem 4 kingdom. Setelah ditemukannya mikroskop elektron, dapat diketahui bahwa ada organisme yang memiliki membran inti dan ada yang tidak memiliki membran inti. Organisme yang tidak memiliki membran inti disebut prokariota, sedangkan organisme yang memiliki membran inti disebut eukariota. Dengan ditemukannya 2 tipe organisme ini, sistem klasifikasi mengalami perubahan. Herbert Copeland menyusun sistem klasifikasi 4 kingdom untuk mengklasifikasi makhluk hidup, yaitu kingdom Monera, kingdom Protista, plantae, dan kingdom Animalia. Kingdom Monera berisikan bakteri dan alga hijau biru. Sistem klasifikasi 5 kingdom. Pada tahun 1969, R.H. Whittaker membuat klasifikasi 5 kingdom. Dasar klasifikasi yang digunakan adalah struktur sel dan cara mendapatkan makanannya. Jamur dipisahkan dari plantae karena jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri. Selain itu, jamur memiliki struktur sel yang berbeda dengan sel tumbuhan. Sistem 5 kingdom terdiri atas kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Lalu ada sistem klasifikasi 6 kingdom. Pada tahun 1977, Carl mengemukakan klasifikasi sistem 6 kingdom. Hal ini dilakukan setelah Wolff menemukan perbedaan pada anggota prokariota, yaitu berupa perbedaan RNA ribosom dan urutan lengkap genom pada setiap spesies bakteri yang masih hidup. Prokariota kemudian dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria memiliki ciri utama berupa dinding sel yang tidak mengandung senyawa peptidoglikan dan dapat hidup di lingkungan yang ekstrim. Sementara Eubacteria memiliki dinding sel dari bahan peptidoglikan, kecuali genus Canidia. Klasifikasi 6 kingdom terdiri atas kingdom Archaebacteria, kingdom Eubacteria, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Yang terakhir adalah klasifikasi 3 domain, yang terdiri dari domain Bacteria, domain Archaea, dan domain Eukarya.
Sistem tata nama makhluk hidup. Carolus Linnaeus pada tahun 1735 memperkenalkan sistem pemberian nama ilmiah untuk setiap spesies yang disebut binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur adalah sistem tata nama ganda, dengan setiap spesies memiliki nama ilmiah yang terdiri atas dua kata. Aturan tentang nama ilmiah mengacu pada International Code of Botanical Nomenclature untuk tumbuhan dan International Code of Zoological Nomenclature untuk hewan. Sistem tata nama makhluk hidup berdasarkan penamaan setiap takson yang sesuai dengan ICGN dan ICGN, yaitu yang pertama adalah untuk nama film dan divisi. Segmen Plantae dibagi menjadi 3 divisi yang namanya diberi akhiran pita, yaitu Bryophyta untuk tumbuhan lumut, Pteridophyta tumbuhan paku, dan Spermatophyta untuk tumbuhan berbiji. Sementara untuk nama film hewan tidak ada aturan tertentu. Lalu untuk aturan nama kelas yaitu untuk divisi Spermatophyta nama ditambah akhiran Eudinae seperti Monocotyledonae dan Dicotyledonae. Untuk divisi Bryophyta dan Pteridophyta, nama ditambah akhiran Opsida, seperti Hepatocopsida. Kelompok alga atau protista mirip tumbuhan, nama ditambah akhiran Pisceae. Seperti pada film Chrysophyta, terdapat kelas Chrysophyceae. Lalu untuk nama ordo yaitu pada tumbuhan, nama ordo ditandai dengan pemberian akhiran ales. Contohnya kelas Dicotyledonae memiliki ordo Solanales untuk perang-perangan, Myrtales atau jambu-jambuan, dan Euphorbiales atau tumbuhan bergetah. Untuk nama ordo pada hewan tidak ada aturan tertentu. Nama famili. Pada tumbuhan, nama famili ditandai dengan akhiran Aceae. Sebagai contoh, ordo Solanales memiliki famili Solanaceae. Pada hewan, nama famili ditandai dengan akhiran Idae. Seperti contoh, Carnivora memiliki famili Felidae dan Canidae. Lalu aturan nama genus yaitu nama genus terdiri atas satu kata yang berasal dari kata apa saja termasuk nama orang. Aturan penulisan nama genus adalah selalu diawali dengan huruf besar dan diikuti oleh huruf kecil, kemudian dicetak miring atau digarisbawahi. Contoh genus pada hewan antara lain adalah Felis atau kucing, Panthera atau harimau, dan Bos atau sapi. Sementara itu, contoh genus pada tumbuhan antara lain adalah Rafflesia atau bunga Rafflesia, Oryza atau padi, dan Vigna atau kacang hijau. Selanjutnya adalah aturan untuk nama spesies atau jenis. Pertama ada menggunakan bahasa Latin, lalu terdiri atas dua kata, dengan kata pertama menunjukkan nama genus, dan kata kedua merupakan nama petunjuk spesies. Nama genus dan nama spesies dicetak miring atau digarisbawahi terpisah. Contohnya adalah Glissinax dengan italic dan Glissinax dengan garis bawah. Jika nama petunjuk spesies di tumbuhan terdiri atas dua kata, kedua kata tersebut harus dirangkai dengan tanda hubung atau disatukan. Sementara untuk nama hewan tidak perlu dirangkai atau disatukan. Contohnya adalah Hibiscus rosa sinensis ditulis Hibiscus rosa garis sinensis atau bunga kembang satu. Dan Panthera tigris mendaica tetap ditulis Panthera tigris mendaica tanpa garis. Selanjutnya, jika nama spesies berasal dari nama seseorang yang berjasa menemukannya, nama penemu tersebut dapat dicantumkan pada kedua kata kedua dengan menambahkan huruf I di belakangnya. Sebagai contoh, tanaman pinus yang ditemukan oleh Merkus diberi nama Pinus nepustus. Dan nama atau singkatan nama deskriptor atau orang yang memberikan deskripsi terhadap satu spesies dapat ditulis di belakang nama spesies dengan huruf tegak tanpa garis bawah. Contohnya adalah Glycine Mer atau Glycine Mer. Mer adalah nama deskriptor yaitu Edimeril. Lalu aturan nama varietas atau ras. Pemberian nama varietas ditentukan oleh ICBN atau International Code of Botanical Nomenclature.
Penulisan nama varietas didahului kata var dengan nama varietas dicetak miring atau digarisbawahi. Contohnya adalah penulisan nama varietas pada Oryza sativa var gelatinusa atau ketan putih. Sementara itu, untuk nama kultivar diberi tanda petik dan dicetak miring. Contohnya adalah Oryza sativa cisadane. Kunci determinasi. Kunci determinasi adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu taxon tertentu. Setiap langkah dalam kunci determinasi disusun berdasarkan ciri-ciri organisme yang berlawanan, sehingga kunci determinasi disebut juga dengan kunci dikotom. Contoh kunci determinasi sederhana yaitu identifikasi pada bunga alamanda, bunga mawar, bunga kembang sepatu, bunga lili, dan bunga anggrek seperti pada kunci dikotom pada layar. Nah, berdasarkan kunci determinasi tersebut, diperoleh tabel pengamatan, yaitu untuk tumbuhan bunga lili, urutan nomor determinasinya adalah 1A dan 2A pada famili Liliaceae. Pada bunga 1 berada pada urutan nomor determinasi 1A, 2B, dan 3A pada famili Malvaceae. Untuk bunga mawar berada pada urutan nomor determinasi 1A, 2B, dan 3B pada famili Rosaceae dan lainnya. Fenogram dan kladogram. Fenogram adalah diagram bercabang-cabang yang menyatakan derajat kesamaan ciri antara takson. Fenogram merupakan hasil dari analisis genetik yang menginterpretasikan hubungan kekerabatan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri morfologis. Kladogram adalah diagram yang menunjukkan kekerabatan antar organisme yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimilikinya. Cara membuat kladogram yaitu proses pembuatan kladogram dapat dimulai dengan membuat tabel karakter. Pada tabel tersebut, kamu dapat menentukan apakah suatu karakter dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Angka 0 menandakan makhluk tidak dapat memiliki karakter tersebut. Seperti contohnya pada Lanceolate, tidak memiliki tulang belakang, rahang, 4 anggota gerak, telur berenang, dan rambut. Pada lamprey ditemukan tulang belakang saja, paratina ditemukan tulang belakang dan rahang. Nah, berdasarkan tabel karakter sebelumnya, maka diperoleh peta kladogram seperti pada gambar. Sekian penjelasan dari klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.